Aku bukan. Itu gak sesuai kenyataan, teman-teman. Bukan. Aku tuh mau buka semuanya, teman-teman. Tapi aku gak tega. Mereka teman aku. Semua donatur udah ninggalin aku, teman-teman. Masuk Brimo. Saya punya rekaman di sini. Saya mau buka, bisa. Tapi tidak etis. Saya yang dikambing hitamkan. Kurang ajar memang si Yana ini. Yana Van Bora ini. Saya yang dikambing hitamkan, padahal dia yang bawa mulut. Suruh Rossi jujur. Benar atau tidak jam 6 sore si Van Bora, Yana Van Bora itu, si puding itu, nelpon saya jam 6 sore. Ada Rossi di situ, di mana dia jelek-jelekan si Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet, ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Makin seru teman-teman, bagaimana RK mereaksi atau membalas segala statement yang dikeluarkan oleh Rossi Rajagugu dan Minayong, teman-teman ya. Jadi kita tahu kemarin Minayong dan Rossi Rajagugu sudah menyampaikan semua keluh kesah mereka tentang siapa ini RK, bagaimana dulu RK bukan siapa-siapa saat datang ke Bandung, saat datang untuk merayu Rossi agar mau jadi istrinya. Dan Rossi sudah menemani dia dari hidup susah sampai sukses menjadi Polikardus. Bahkan Rossi mendukung RK untuk menghina dan menghujat agama Islam. Rossi selama ini teman-teman tutup mata atas kelakuan RK yang sering ketahuan selingkuh, ya, sering ketahuan menggunakan alibi sedang penginjilan padahal sedang berselingkuh. Dan akhirnya Rossi sudah tidak tahan dan meledaklah dia. Kita tahu dari hasil meledaknya, dia memergoki saat RK yang beralasan sedang penginjilan ternyata sedang menginjili selingkuhannya di Omekos, ya, di Umekos 221, kamar 221. Dan ya kita tahulah, bagi teman-teman yang belum nonton, mungkin silakan ditonton konten-konten kita sebelumnya. Bagaimana Rossi menceritakan yang pertama, RK ternyata punya istri yang dia tinggalkan saat sedang hamil dan memilih berselingkuh dengan Rossi Rajagugu. Ya mungkin Rossi saat itu masih muda, menarik gitu kan, dibandingkan istrinya yang bernama Desi Gultom. Terus yang kedua, ya ternyata Rossi sendiri adalah seorang janda 3 anak yang akhirnya teman-teman menikah dengan RK secara Katolik karena di Protestan nama dia sudah jelek, jadi dia butuh identitas baru sehingga dia pindah ke Katolik. Menikah secara Katolik dan Katolik sendiri menjadi korban dari penipuan RK ini. Ya, bagaimana Katolik itu dijadikan tameng dari perbuatan bejat RK ini. Dan yang menarik teman-teman, Minayong yang sebelumnya merupakan sekutu terdekat RK, yang merupakan pendukung utama RK, akhirnya berbalik arah. Begitu juga dengan beberapa nama ya. Jadi ada beberapa nama yang nanti akan disebutkan yang sebelumnya ada di kubu RK sesama Katolik, sesama apologet Katolik, tiba-tiba sekarang menjadi musuh dari RK itu sendiri. Kita sudah nonton di konten sebelumnya bongkar-bongkaran tersebut, dan kali ini kita akan mendengar bagaimana reaksi dari RK. Ini yang seru teman-teman. Dan saya harus acungi jempol untuk aktingnya RK. Ya, saya harus akui bahwa ini orang jago sekali dalam berakting, dan RK menunjukkan kualitasnya sebagai seorang, mohon maaf ya, saya katakan penipu di sini. Jadi dia memang punya kemampuan yang luar biasa, lihai sekali dalam memainkan kata-kata dan menipu. Ini cocoknya jadi artis sebenarnya ya, tapi kenapa jadi Polikardus pula? Sayang sekali nih. Jadi dia kalau minta tolong sama Apologet Islam Indonesia, API, untuk bisa jadi aktor film, ya mungkin kita rekomendasikan ke Pak Haji Deddy Miswar nih, supaya bisa dapat peran gitu kan. Buktinya si siapa?
aduh lupa gua namanya ya, yang pura-pura mualaf kemarin itu. Ya, yang pura-pura mualaf itu kan ketahuan gitu, sempat dikasih peran film. Begitu juga dengan Domon, ya, Daman juga barusan main film. Saya ketawa kalau dia main film ya. Terus Akimoto juga barusan jadi figuran juga di film Pak Haji. Nah, kalau dia mau jadi figuran atau jadi aktor, cocok ini sebenarnya. Ya, kalau dia minta tolong. Kalau kita nggak bisa, karena kita pakai masker, teman-teman ya. Terus, ini menarik teman-teman. Ini menarik sekali bagaimana pembalasan yang dilakukan oleh RK terhadap orang-orang yang sebelumnya dianggap sebagai sekutu dekat dia. Ya, dia bilang ini berani sekali nih mereka, cecenguk-cecenguk ini ya. Orang-orang yang dulu dia orbitkan, junior-junior dia, yang dia dukung, yang dia bantu, tiba-tiba sekarang berani sekali menyerang dirinya. Jadi RK ini sakit hatinya double nih teman-teman. Udah sakit hati dengan Rossi, yang membongkar kebusukan dia sampai dia sekarang hancur di media sosial. Dan dia juga diserang oleh Minayong, terus junior-junior dia di Apologet Katolik, yang sebelumnya dia yang dukung, ya, dia yang orbitkan, dia yang kasih panggung, dia yang kenalkan sama Spender. Ini malah sekarang juga ikut menyerang dirinya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi RK sakit hati nih. Ini junior-junior kampret nih. Saya yang kenalkan dengan Spender, saya yang kenalkan dengan donatur-donatur besar, saya yang ajarkan supaya algoritmanya naik, supaya kamu bisa terkenal, supaya kamu jago, supaya kamu disukai penonton. Ini sekarang malah pengen makan dia. Wah, ini namanya pagar makan tanaman ya, atau tanaman makan pagar ini. Aduh, ketawa-ketawa saya lihat mereka teman-teman ya. Dan sekali lagi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian ini? Ya, kita bersyukur kita terlahir Islam. Kita bersyukur kita mengenal Islam ya. Kita bersyukur kita mendapatkan kedamaian, mendapatkan pengajaran Islam yang sudah membuat hidup kita tidak seperti mereka. Pengajaran yang benar-benar komplit, benar-benar menuntun kita menuju jannah, ya, tidak tersesat seperti mereka, melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Kita tahu jalan kita adalah jalan yang benar, sehingga kita tidak aneh-aneh. Jadi sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, dan kita jadikanlah cerita-cerita para polikardus ini sebagai pengingat agar kita jangan jatuh ke lubang yang sama, agar kita jangan sampai seperti mereka teman-teman. Jadi sekali lagi, kita nggak harus mendengar cerita yang manis-manis saja, mendengar cerita orang yang sukses, orang yang rumah tangganya bagus gitu. Kita juga kadang-kadang harus mendengar kisah dari orang yang jatuh, orang yang bermasalah, orang yang rumah tangganya hancur, orang yang ketahuan selingkuh. Kenapa? Dari situ kita bisa belajar banyak hal teman-teman. Dan jujur, kalau kalian nanya kepada saya secara pribadi ya, saya lebih suka cerita dari orang-orang yang gagal dibandingkan orang yang berhasil. Kenapa seperti itu? Karena saya mendapati banyak orang berhasil, dia banyak men-skip ceritanya gitu. Misalnya, kalian nanya sama seorang konglomerat, seorang pengusaha sukses. Dia paling cerita, ya kamu harus rajin, kamu harus kerja keras. Saya dulu ya bangun pagi jam sekian, saya rajin begini. Tapi ada missing piece, ya gimana cara kamu ngedilnya itu? Bagaimana kamu bisa sampai ke tahap itu? Nggak detail gitu. Orang yang sukses jarang sekali menceritakan kisahnya secara detail, karena dia nggak mau di-copy. Ya, atau mungkin ada hal-hal yang disembunyikan. Tapi kalau orang gagal, ya, orang gagal biasanya itu ceritanya paling komplit. Di mana lubang dia jatuh, sedetail apa lubang tersebut, itu biasa diceritakan dengan sangat detail. Coba kalian perhatikan, orang gagal itu bercerita pasti lebih detail daripada orang yang berhasil. Itulah saya suka, supaya saya tahu di mana lubang-lubang, supaya jangan jatuh ke tempat yang sama. Nah, jadi kita dengarkan aja bagaimana pembalasan RK ini ya, yang penuh dengan lawakan. Tetapi supaya makin seru nontonnya, jangan lupa ditemani Maudi Madu teman-teman ya. Ini madu asli kita jual, mulai dari harga 40-an ribu, kalian sudah bisa dapat madu asli buatan saya sendiri ya. Buatan lebah, tapi saya yang packing, saya yang buat mereknya, oke? Dan ini ada gula aren cair juga ya, kita jualan produk baru namanya gula aren cair J-Friends. Ya, ini 1 liter teman-teman, 1,3 kilo. Kita ada juga madu hutan, ada madu hutan Aceh, madu hutan Baduy dan sebagainya. Serta kita juga jualan kopi di sini teman-teman ya. Yang suka kopi jangan lupa dicoba Maha Kopi Premium buatan saya. Oke?
Aku bukan. Itu gak sesuai kenyataan, teman-teman. Bukan. Aku tuh mau buka semuanya, teman-teman. Tapi aku gak tega. Mereka teman aku. Mereka tuh teman aku semua, teman-teman. Gak ada kah buat beli beras? Semua spender udah ninggalin aku. Semua donatur udah ninggalin aku, teman-teman. Masuk Brimo. Siapa ini yang kasih saya Brimo lagi? Woi, sabar. Sabar. Pak Justinus. Makasih bang. Makasih bang. Bang, makasih bang. Bang, makasih bang ya. Bunyi lagi Brimo lagi anjir. Siapa ini weh? Sabar. Coba, ada yang mau kasih bunyi Brimo lagi kah? Kasih bunyi lagi Brimo biar ini kasih bunyi lagi. Saya sudah hubungkan ini. Udah dua bunyi. Gak jadi nangis, sabar. Sabar. Ulang lagi. Oh, Bang Rendo, makasih Bang. Ulang. Ulang. Masih ada loh yang mengasihani saya, sabar. Lagi, ulang. Brimo. Bunyi lagi. Aduh. Dengar bunyi kan tidak? Kalian dengar bunyi kan tidak? Bunyi lagi. Ulang lagi. Lagi. Kita buat drama saja, sabar. Di YouTube juga lagi buat toh, sabar. Nangis biar di framing lagi toh. Pakai bawang kan? Lanjut. Aku tuh belum makan, teman-teman. Gara-gara aku didoxing, semuanya ninggalin aku. Aku didoxing, teman-teman. Tidak seperti itu. Aku tuh belum makan sekarang. Belum makan. Makasih Kak Elizabeth. Makasih Kak Elizabeth ya. Awas nanti habis ini Kak Elizabeth di DM. RK itu pejina. Jadi Kak Elizabeth jangan gip ya. RK banyak masalah. Jangan di gip Kak Elizabeth. Nanti di DM. Mental kalian ini mental spender. Mental kalian ini mental apa? Mental spender, mental algoritma. Betul. Mental kalian ini mental spender. Serius. Tanya ke RK gimana cara naikin algoritmanya RK gini. Saya ajarin kalian satu persatu deh. Kurang baik gimana? Naik ke live saya.
Kurang baik saya sebagai baik apa saya sebagai kakakmu? Kurang baik apa saya sebagai abangmu? Saya naikin kalian satu persatu. Teman-teman jangan give saya teman-teman. Give ke teman-teman saya aja. Harusnya dari situ kalian sudah bisa menilai saya. Orangnya seperti apa. Jangan give saya teman-teman. Kasih ke teman-teman saya semua. Tapi orang-orang yang di atas live saya, kelakuannya kayak sampah. Kelakuan kayak sampah. Sampai ada yang WA saya bilang apa, RK habis ini kau mau jadi Katolik atau tidak jadi Katolik terserah kau. Sampai sejauh itu loh WA-nya. Ada loh yang buang bahasa seperti itu. Setelah masalah ini kau mau jadi Katolik atau tidak jadi Katolik terserah kau RK. Saya bilang saya tetap Katolik. Kenapa kamu berbuang bahasa seperti ini? Terus bilang apa? Di live saya lagi pengajaran di sini, mereka di sebelah, mereka kumpul semua. Menangis di sana. Fitnah bilang si Hana mau memperkaos saya. Tanyakan ke si Yana. Jangan tanyakan ke saya. Si Yana itu yang bawa mulut itu. Si Puding itu. Si Van Bora itu. Tanya ke dia. Suruh si Rosi itu jujur. Jam 6 sore itu siapa yang telepon saya? Saya punya rekaman di sini. Saya mau buka. Bisa. Tapi tidak etis. Saya yang dikambing hitamkan. Kurang ajar memang si Yana ini. Yana Van Bora ini. Saya yang dikambing hitamkan padahal dia yang bawa mulut. Suruh Rosi jujur. Benar atau tidak jam 6 sore si Van Bora, Yana Van Bora itu, si Puding itu, nelpon saya jam 6 sore. Ada Rosi di situ, di mana dia jelek-jelekan si Hana. Dan dia jelek-jelekan si Jackson ini. Saya cuma iya, jangan begitu. Kita Katolik, kita satu iman, satu gereja, tidak boleh seperti itu. Lalu saya karena diam, saya dikambing hitamkan. Saya kalau mau buka-bukaan, malu kalian semua ini. Mau ajarkan saya cara bermain. Serius nih. Saya yang dijelek-jelekin, tapi kenapa Rosi diam? Kenapa Rosi nggak ngomong sebenarnya saat itu saya dijelek-jelekin siapa? Si Hana ini, si Yana Van Bora ini menjelekin siapa? Menjelekin si Hana dan si Jackie. Kenapa Rosi nggak jujur di situ? Malah memperkeruh suasana. Ya RK ngomong kayak gitu. Belum lagi koko-kokonya. Saya bisa buka tuh. Udah jangan lagi ngurusi Jackie. Saya bilang jangan, dia adik kita. Ini Jackson, kamu dengar Jackson? Dia adik kita. Tetap kita perjuangkan. Udah lagi anak itu nggak bisa diomongin. Jangan, dia adik kita. Kalian harus bisa menilai saya dengan saya masih menaikin kalian di live saya. Meskipun banyak omongan orang. Tapi kalian menghardik saya ini sesemau kalian. Dengan perspektif subjektif kalian itu, kalian menghardik saya ini luar biasa. Hanya karena kalian tahu saya punya sifat, saya punya karakter, tidak biasa buang ini di sosial media.
tidak mau menjatuhkan orang di sosial media. Tapi kalian manfaatkan saya seperti ini, manfaatkan diamnya saya ini, kalian hancurkan saya begitu luar biasa. Hebat kalian. Saya kalau mau buka-bukaan, suruh si Van Bora itu, Yana Van Bora itu jujur. Itu musuh dalam selimut kalian. Dengar baik-baik, si puding itu musuh dalam selimut. Puding maut itu. Saya kalau mau doxing ala herder, habis kalian. Saya kalau mau doxing ala Reda Marun, selesai kalian, benar. Bahkan sampai detik ini saja, saya didekatin sama herder. Saya bilang, najis saya gabung sama kalian. Saya didekatin sama herder, najis saya bilang. RK tetaplah RK yang single factor. Saya tidak perlu seperti kalian, Mina, Joseph, Jackson. Saya tidak perlu seperti kalian, yang seperti Power Rangers. Hanya lawan satu monster saja, kalian harus bangun Megazord untuk lawan saya. Tidak perlu saya seperti itu. Single fighter saya dari dulu. Gas. Orang Protestan tidak doxing saya, tidak buka ini, tidak buka itu. Lah ini dari intern pribadi sendiri Katolik yang mendoxing saya. Yang ngomongin saya, yang memperkeruh. Hebat kalian ini. Iya, tidak usah jadikan saya panutan karena saya tidak klarifikasi apapun. Kalau saya klarifikasi, Bang RK minta maaf ya Bang RK. Kalau saya buka-bukaan di sini, Bang RK minta maaf ya Bang RK. Bang RK minta maaf ya, kami sudah salah paham Bang RK. Ini kayak drama Cina. Semua ini kayak drama Cina. Harus nangis-nangis di sosial media. Si A nangis, si B nangis. Drama Cina itu peran antagonisnya harus menangis. Biar apa? Menarik simpatik. Itu drama Cina. Kalau nggak menangis, nggak bisa. Menangis adalah untuk menarik simpatik netizen. Ada saya menangis di sosial media ini. Ngapain awak menangis di sosial media? Geli saya dengan cara kalian ini. Geli. Kalian semua di dalam itu yang baku makan, saya yang ditumbalkan. Kalian yang baku makan di dalam, kalian yang baku gigit di dalam, saya yang ditumbalkan karena saya tidak bersuara. Hebat sekali. Tanya itu Jack, kau tanya itu ke si Van Bora itu. Suruh dia jujur. Tanya ke si Rossi, suruh dia jujur. Benar atau tidak jam 6 sore si Van Bora itu nelpon saya. Si Yana Van Bora itu nelpon saya. Dia jelek-jelekin kau dengan Hana. Saya cuma iya, jangan kayak begitu. Jangan kayak begitu. Kita ini Katolik tidak boleh seperti itu. Kita rangkul semua, tidak boleh seperti itu. Tanya, suruh Rossi jujur. Benar atau tidak? Kalian kan satu grup. Suruh jujur. Ini baru satu. Belum itu satu pun belum terlalu dalam. Saya baru buka satu saja, tapi ini belum dalam, belum evidence based, belum verifikasi data lagi rekaman, belum. Hanya saya masih tahan di situ kartunya. Saya pingin jujur dulu di situ. Kalau kau gak jujur, saya bom dengan rekaman di sini. Saya diam, saya yang dikambing hitamkan.
Mau ajarkan saya cara bermain? Habis kalian. Habis kalian. Saya kata, saya diam aja ini kayak begini, saya diam. Kalian manfaatkan saya. Karena RK itu nggak biasa doxing orang, RK itu nggak biasa marah, RK itu nggak biasa ngomongin orang Katolik sesama Katolik, nggak mungkin RK seperti itu. Tapi diamnya saya ini menjadi apa? Dimanfaatkan sama kalian. Saya bersuara salah, saya diam salah, maju kena, mundur kena kalian. Ya udah tubruk aja. Dan kalian semua, saya sudah katakan apa? Saya tidak pernah bersuara sedikit pun. Saya tutup rapat masalah rumah tangga saya, masalah kehidupan rumah tangga saya tutup rapat. Saya tutup rapat sejauh ini. Tapi apa yang terjadi? Rosi sendiri yang bilang, itu bukan anakmu. Dia ngomong di live saat ada Mina. Ini teman macam apa sih Mina ini? Saya seorang RK yang sakramen suaminya saja, saya tidak ngomong apapun, saya tutup apapun di sini. Saya tutup rapat-rapat, tidak mau ngomong apapun. Rosi terprovokasi. Itu bukan anak. Tapi saya sebagai hati, itu sudah menjadi anak saya. Karena terprovokasi dengan orang-orang yang teman-teman yang kurang ajar seperti ini, makanya Rosi sampai terprovokasi. Teman macam apa kalian itu? Mereka itu hanya memanfaatkan istri saya. Karena apa? Punya kepentingan untuk injak kepala saya. Istri saya itu dimanfaatkan sama orang-orang itu. Saya rasa circle itu kurang bagus, saya keluar dari grup itu. Oh ini circle nggak sehat nih, saya keluar. Saya punya keputusan, prinsip. Pulang ke rumah lebih jelas. Kau beli kasih saya kasur, saya pulang ke rumah. Makasih ya Kak Elizabeth. Saya kumpul-kumpul buat beli kasur karena saya tidak mau tinggal tidur di lantai. Surya 12 ini kalau naik nikmat sekali. Saya kalau sempurna itu tidak rasa. Ya. Makanya saya katakan begini ya. Saya katakan ke kalian semua ya. Harusnya bilang, jangan jual, jangan itu, tahan, jangan jual, jangan ini, jangan ini. Apa kalian ini? Memang kalian memancing di air keruh. Kalian sedang memancing di air keruh. Itu baru satu, tapi saya belum buka lebih dalam. Saya kalau buka lebih dalam lagi, sampai tunjuk ke rekaman, habis kalian. Kalian baku gigit lagi di dalam itu. Kau pikir kalian di dalam itu baku baik saja? Satu ngomong ke saya, satu ngomong ke saya, satu ngomong ke saya begini. Kalian baku baik saja itu. Saya tanya, kalian baku baik saja di dalam itu? Kalian tidak baku baik saja di dalam itu. Satu baku jelek satu, satu baku jelek satu. Maaf, saya tidak mau bergabung dengan circle yang
satu komunitas tapi baku ambil di dalam. Saya tidak mau. Lebih baik saya kembali seperti dulu yang betul-betul single factor. Iya. Tapi di dalam dokumen itu ada kode yang hanya saya yang tahu. Itu namanya strategi administratif. Karena saya pernah kerja di UN sebagai bagian project manajernya. Strategi administratif itu maksudnya seperti apa? Di dokumen privasi saya itu saya kasih kode yang hanya saya yang tahu. Tapi dokumen privasi saya itu bisa sampai ke herder, sampai ke Reda. Saya cek, saya lihat, saya kasih zoom. Siapa yang membongkar ini? Saya bisa buka di sini. Saya kirim dokumen ini ke si A, saya kasih kodenya pink. Saya kirim ke kode si B, saya kasih kodenya hijau. Saya kirim ke sini. Si C, saya kasih kodenya warna hitam. Saya kasih kodenya 2.1, 1.1. Jadi kode ini untuk si A, kode ini untuk si B, kode ini untuk si C. Tiba-tiba dokumen saya nyasar ke herder. Saya lihat itu kodenya. Siapa ini? Ini kode saya kirim ke siapa? Ternyata bangsat. Bangsat. Saya bukan orang bego. Saya tahu orang-orang semua itu di dalam itu. Nggak usah panik di bawah, naikin Jackson. Nggak usah panik. Mau kita buat apa? War. Siapkan mental, kita war. Ayo kita war. Gak usah naikin Jackson, Mina, dan lain-lain untuk klarifikasi. Tidak perlu. Udah perlu. Saya udah nggak mau. War. Saya tahu orang-orang semua, saya tahu. Oh, kode ini yang saya kasih ke si A. Kenapa bisa nyasar ke herder? Oh, kode ini dari si A. Saya kasih kode. Lawak sekali teman-teman ya. RK, dia bisa menari di atas penderitaan seorang wanita. Dan menurut saya ini sangat tidak gentleman. Apa yang dilakukan dia ini memalukan. Ya, saya sangat tidak mendukung apa yang dilakukan oleh RK dengan menertawakan atau menyindir Rossi. Ya, dia memperagakan bagaimana Rossi nangis-nangis dan sebagainya gitu kan. Nah, itu jelas adalah sarkas atau sindiran dan memang itulah gaya Polikardus. Jago sekali dalam menyindir dan menghina orang lain. Ya, itu kelebihan mereka, apalagi kalau udah menghina keyakinan orang lain. RK sendiri mengatakan bahwa dia tahu betul siapa-siapa orang yang mengkhianati dia. Dan siapa yang sudah membocorkan data-data dia, dokumen-dokumen dia kepada herder. Karena dia bilang di setiap dokumen tersebut ada kode uniknya. Jadi misalnya dia kirim ke si A, dia bikin kodenya ada 002. Nanti misalnya dia kirim kepada Joseph, kodenya 006. Dia kirim kepada Minayong, ada kode lagi. Jadi dia tinggal lihat yang bocor itu ada kodenya apa. Dari situ ketahuan bahwa biang kerok yang membocorkan itu adalah siapa. Ya, itu omongan dari RK lah. Kalau benar atau tidak ya itu urusan dia, sekali lagi. Nah ini kan sudah terbuka semua. Jadi untuk apa lagi yang ditutup-tutupi. Dan RK sendiri bacot-bacot, saya juga pegang rahasia orang, tapi saya nggak mau jadi seperti header yang mendoxing bla 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 bla. Ya, tapi dia lebih ke arah framing-framingan. Nah ini kurang terpuji. Kalau mau buka-bukaan aja. Kalau mau sekedar framingan saja, oke? Jadi jangan ngomong tinggi tapi nggak ada kemampuan. Karena kita lihat yang ada adalah tuduhan. Yang ada adalah framingan. Ya, bahwa si A yang sekarang sedang bersatu sama B dan C, sebelumnya mereka suka saling menjelekkan. Itu udah hal yang biasa di kubu Polikardus. Ya, mungkin RK lupa, yang namanya Polikardus memang seperti itu. Kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Lina Wijaya dulu dikata-katain sama Dewi Dubur. Dewi Dubur and the gang menghina Lina Wijaya sengeri-ngerinya. Tapi sekarang mereka berkoalisi. Jadi kalau kamu cerita, kamu tahu nggak Lina Wijaya? Dewi Dubur itu kemarin ngata-ngatain kamu, ngomong kamu seperti ini, hina kamu seperti ini. Ya mereka juga tahu kok. Ya, memangnya Minayang nggak tahu kalau si Rossi juga menjelekkan dia. Begitu juga dengan Rossi.
Dia juga tahu saat Minayong sedang dekat dengan RK, tentu saja Rossi dikata-katain dan dihina sedemikian rupa. Ya. Minayong akan bilang, udah tinggalkan saja Rossi, udah gabung sama saya saja, udah kamu sama saya saja gitu kan. Walaupun menurut Edwin nggak mau lah dia, nggak mau si RK ini, casingnya nggak menarik soalnya. Kalau casingnya menarik ya mungkin mau, tapi karena casingnya nggak menarik nggak mau dia. Tetap biasa itu omong-omongan orang teman-teman. Kalau saya dari dulu prinsipnya masa bodoh dengan omongan orang lain, selama itu tidak menyakiti saya secara fisik. Yang kedua, tidak membuat saya kehilangan apapun ya, barang gitu kan. Ya, kecuali kamu nyolong barang saya, curi barang saya, kamu pukul saya, kamu lukai saya, itu saya akan marah. Ya, tapi kalau cuma kata-katain, aduh, nggak ada efek teman-teman. Saya tuh termasuk yang di dunia diskusi ini paling banyak dikatain di belakang. Dan saya anggap orang yang ngatain saya di belakang itu masih respect dengan saya. Selama dia nggak ngatain saya di depan gitu ya. Kalau masih di belakang kan artinya dia masih ada rasa segan sama kita. Betul nggak? Orang yang ngomongin kita di belakang tapi di depan kita nggak berani ngomong, artinya dia masih takut sama kita, masih ada respectnya sama kita. Jadi ya udah biarin aja teman-teman. Saya dari dulu ya, dari pertama saya dulu buka live, ya, saya sering dikatain oleh teman-teman sendiri. Dibilang, wah, channel Julius ini nggak jelas gitu kan, ya, entah apa yang dibahas, tapi kok banyak yang nonton gitu, ya, kok banyak yang dukung, aneh sekali itu channel nggak cocok itu, banyak penontonnya gitu kan. Asal-asalan, ngadu domba Oten aja kerjanya ya. Harusnya sharing ilmu, ini malah ngadu domba Oten lah. Yang berantem mereka sendiri, saya yang disalahkan lagi gitu kan. Dan sering kita tuh mendapatkan apa ya, omongan-omongan gak enak di belakang. Tapi saya pikir masa bodoh ya. Malah dulu yang cepat panas itu Akang. Waktu Akang masih jadi admin saya, dia kan juga dengar gitu ya, juga dengar banyak orang iri gitu. Ada yang bilang, wah ini gak adil nih, di jam 8 malam ada berapa puluh channel yang live, bisa dibilang setengah penonton itu ada di channel HMC dulu ya. HMC, terus ada pengamat debat ya, pengamat debat juga banyak. Itu kan channel-channel yang terafiliasi dengan saya. Dan itu banyak sekali yang ngamuk teman-teman. Jadi saya kadang-kadang bingung lihat orang yang iri-irian. Dan saya pikir ya wes lah. Ya. Penonton dari Allah, dan kalau Allah cabut ya udah silakan gitu. Ya, kita nggak bisa merasa bahwa oh ini penonton kita gitu. Dan kita udah buktikan teman-teman, orang yang suka iri dan ngatain kita di belakang, itu biasa hidupnya sangat nggak bahagia. Hidupnya sangat nggak bahagia. Kalian boleh tanya sama Bang Handi, sama Akang lah, yang mereka tahu betul proses-proses dan cerita-cerita orang-orang di belakang gitu. Endingnya apa? Mereka akan jatuh sendiri. Jadi kita ngapain gitu? Ngapain ngurusin orang-orang lain? Mending kita fokus dengan tujuan kita. Ya, fokus dengan tujuan kita saja. Orang yang saat teman lain naik itu iri, itu kacau sekali. Ya, itu toksik dan sangat nggak jelas teman-teman. Seharusnya kita senang saat orang lain naik. Ya, saat sahabat kita naik kita ikut senang. Bukan saat teman kita naik kita malah nggak pantas dia naik. Ah, kok dia pula naik? Padahal dia nggak ada apa-apanya. Malah kita ejekin. Itu nggak boleh teman-teman. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang iri dengan tetangga kita, dengan teman kita. Ya. Kalau Bang Handi bilangnya tetangga beli lemari, kamu yang kepanasan. Ya, lemari es. Ya, tetangga beli kulkas, kamu yang kepanasan. Kalau Kores bilang tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Ya terserah lah mereka mana yang benar. Ya itu dua orang aneh. Tapi yang pasti teman-teman, kita tuh harusnya senang saat teman kita sukses dan naik. Saya ambil contoh gini ya, kayak Goldian. Goldian sekarang lagi naik teman-teman. Alhamdulillah ya, hidupnya naik, sekarang pendapatannya luar biasa, berkat jadi manajernya Pak Haji Deddy Miswar. Banyak orang di belakang ngata-ngatain dia, ada juga yang iri ya, kita nggak pungkiri. Kadang dari sesama teman pun bisa ada yang iri. Kalau saya sama Kores, alhamdulillah kita nggak pernah iri dan kita malah mendukung. Ya, kita ikut senang. Hasilnya apa? Ya kita jadi sering ditraktir. Sekarang Goldian tuh kalau ketemu kita, bacot-bacotnya dia akan traktir terus gitu kan. Jadi kita akan bilang, kamu kan udah sukses, kamu yang bayarin gitu kan. Ya walaupun dia mengeluh-ngeluh, merepek-repek, dia bilang, nggak banyak kali makan, tapi dia tetap bayarin. Oke, begitu juga dengan waktu Ustadz Wafi. Saya ingat sekali Ustadz Wafi itu. Saat Ustadz Wafi lagi naik ke atas, ya ini kita buka-bukaan aja. Banyak juga orang yang nggak senang gitu. Banyak yang nggak senang dengan kesuksesan Ustadz Wafi. Ya kembali, saya sama Kores ya. Kenapa saya sama Kores agak cocok? Karena kita punya ada beberapa hal cara pandang kita sama. Terutama kepada teman-teman yang lagi sukses, yang lagi naik. Kita tuh nggak pernah mau iri dan kita malah senang kalau teman sukses. Beda dengan yang lain yang kadang bisa iri, bisa ada rasa itu gitu. Saya sama Kores itu paling senang kalau teman sukses. Ujungnya kita keciprat. Saat Ustadz Wafi lagi di atas, Kores
langsung dapat sepatu baru, ya, minta apapun dikasih. Saya juga kadang-kadang, Kok Jul, uang minyak gitu kan. Jadi untuk ganti inilah, untuk perjalanan dan sebagainya. Alhamdulillah kita dikasih ditraktir makan, dikasih duit gitu kan. Nah, kita senang kalau teman sukses gitu. Coba kalau ada yang sukses kita malah ngatain dia di belakang. Wah, dia itu begini. Jadi menderita hidup itu. Jadi menderita teman-teman. Itu orang bodoh namanya ya. Orang yang sukses melihat orang lain, orang yang susah saat melihat orang senang, itu orang yang menderita dan bodoh sekali. Bodoh sekali. Harusnya kita ikut senang dengan kesuksesan dia. Maka kita akan keciprat aura positifnya. Nggak keciprat aura positif pun minimal keciprat traktirannya kan gitu. Traktirannya. Ya ini yang kalian harus tanamkan ke diri kalian. Ya, saya paling senang kalau circle saya tuh sukses semua. Ada tetangga beli mobil baru, ya kita ikut senang. Kita ucapkan selamat ya, walaupun mungkin dia belum buat syukuran, tapi kita minimal tunjukkan gitu. Ih, mantap ya. Jangan disindir, tapi kita puji benar. Puji dengan tulus dan nyindir itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Kadang ada orang muji tapi tujuannya untuk nyindir. Ya, kita nggak pungkiri, ada orang muji untuk nyindir. Tapi tunjukkan kalau kita tuh ikut senang, dan itu dari hati. Dan itu dari hati, bisa dirasakan. Dan apa yang terjadi sama RK ini menunjukkan bahwa circle dia memang circle yang kurang baik. Ya, dia mengatakan bahwa orang-orang Katolik ini menjadikan kasus dia sebagai batu lompatan agar mereka bisa menonjol dan naik. Ya, jadi memang ada orang kayak gitu, dia nggak bisa meninggikan dirinya, dia terpaksa merendahkan orang lain. Karena dia nggak bisa naik, dia terpaksa turunkan orang lain. Ya, supaya dia kelihatannya lebih tinggi, supaya kelihatannya dia lebih hebat. Dan ini yang sedang dialami oleh RK. Ya, terlepaslah banyak orang yang ingin menjatuhkan RK, ya, tetapi sekali lagi, kalau kamu hidupmu benar, nggak mungkin orang bisa jatuhkan kamu. Poinnya di situ RK. Kalau sampai orang bisa jatuhkan kamu, artinya kamu memang tidak pantas di atas. Kamu tidak pantas. Kalau kamu pantas, mau gimana cara orang turunkan kamu, tarik kamu turun, rendahkan kamu tidak akan jatuh-jatuh. Kalau hidupmu benar, ya, kalau hidupmu benar. Cuman masalahnya kan hidup RK juga nggak benar. Hidup RK juga penuh dengan masalah, ya, dan dia tidak membereskan itu, malah kabur dan lari dari masalah itu. Dia tidak gentleman. Ya, dia tidak gentleman untuk menghadapi kasus itu sehingga ya jadi seperti sekarang gitu. Coba dia bereskan. Ya, coba dia hadapi. Mungkin lain cerita. Ya, akan lain cerita. Dan ini semua terjadi kenapa? Karena kamu yang membuka celah. Sekali lagi, kamu yang membuka celah untuk kamu diserang oleh mantan teman-temanmu. Ya, mantan teman lah, karena sekarang dia udah nggak anggap Minayong dan oten-oten yang lain sebagai temannya. Dan itu semua pelajaran buat kamu. Sekali lagi ya, selama kamu nggak membereskan masalah utamanya, ya, saya bilang nggak akan beres ini. Nggak akan si RK ini bisa kembali, apalagi dia bilang, oh saya bisa tuh dengan gampangnya membalikkan keadaan. Itu kan cuma mulut besarnya. Ya, beberapa kali RK bilang gitu kan, oh saya tuh gampang kalau mau membalikkan keadaan, gampang nenekmu kiper gitu. Ya. Nggak ada kekuatan kita sama sekali di dalam segala hal, teman-teman. Ya, apalagi ini media sosial mempengaruhi orang tuh nggak ada. Allah yang akan gerakkan hati orang. Sekali lagi, kita nggak punya kemampuan menggerakkan hati orang lain, teman-teman. Jangan berpikir karena kamu kalau ngomong banyak orang dengar, banyak orang simpati, itu karena hebatmu. Enggak, itu karena Allah masih berkehendak dan Allah masih mengizinkan itu terjadi. Saya ngomong, ya, orang dengar, itu bukan karena saya, sekali lagi, itu karena Allah. Allah yang gerakkan hati orang. Ya. Saya nggak usah jauh-jauh lah, kita ambil contoh. Misalnya saya bilang, yuk bantu Goldian. Tiba-tiba banyak orang tergerak bantu Goldian. Tapi giliran, yuk bantu saya. Bantu saya lagi kesusahan nih. Nggak ada yang bergerak. Kenapa? Ya karena memang Allah nggak gerakkan. Padahal kan orang yang sama yang ngomong ya. Waktu Goldian saya ngomong, waktu suruh bantu saya pun saya ngomong sendiri. Kenapa nggak ada yang tergerak? Ya itu, Allah nggak gerakkan hati mereka. Jadi jangan pernah merasa hebat, jangan merasa bahwa oh kamu yang jago. No, kita ini nggak ada siapa-siapanya. Nggak ada apa-apanya tanpa Allah. Ya kita tuh cuman hamba. Ingat bahwa kita tuh hanya hamba. Dan segala yang kita miliki, baik harta benda, keluarga, ya bahkan kemampuan kita berbicara, YouTube kita, ya, semua yang kita miliki ini semua hanya titipan dari Allah, dan gunakanlah dengan maksimal dan sebaik-baiknya.
Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan mengenai RK. Dan sedikit closing juga teman-teman ya. Saya rasa sudah saatnya kita ganti tempat teman-teman ya. Karena ini sudah sangat tidak nyaman untuk berada di bawah tangga terus, dan kita nggak bisa fokus sebenarnya ya. Salah satu problem utama kita adalah nggak bisa fokus, apalagi kalau sudah agak sorean. Karena banyak tetangga anaknya main di depan gitu. Jadi agak ribut dan saya nggak bisa buat konten dengan baik gitu. Dan saya berpikir sudah harus running lagi konten kita, harus lebih fokus lagi konten kita. Jadi kita akan siapkan studio kita. Bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung supaya kita punya studio sendiri yang layak, yang bagus, yang proper untuk buat konten maupun menerima narasumber ya. Karena saya akan aktifkan lagi interview dengan mualaf-mualaf, dengan orang-orang gitu. Dan kita lebih memilih ya udah ajak orang-orang tersebut datang ke rumah kita daripada kita ketemunya di kafe. Karena kalau di kafe ada beberapa hal yang jadi problem, contohnya suara ribut, suara musik dan sebagainya. Jadi saya pikir udahlah kita harus ada tempat sendiri. Bagi yang tergerak untuk mendukung pengadaan tersebut dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini ya. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.